Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan akuntansi pajak penghasilan dan penghasilan tidak biasa. Oleh karena itu, maka agenda bahasan pada pertemuan kali ini akan kita awali dengan bahasan mengenai pajak atas penghasilan perusahaan. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai perbedaan temporer dan perbedaan permanen dalam hubungannya mengenai kebijakan perpajakan. Lalu kita akan melanjutkan bahasan mengenai item tidak biasa yang dalam hal ini mempengaruhi terhadap laporan keuangan, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai item tidak biasa yang dalam hal ini tidak mempengaruhi terhadap pendapatan hasil operasi. Lalu kita lanjutkan dengan bahasan mengenai earning per share atau pendapatan yang berkaitan per lembar saham. Lalu kita akan lanjutkan bahasan mengenai pendapatan komprehensif, dan kita lanjutkan bahasan mengenai penggabungan bisnis, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Terkait dengan pajak atas penghasilan perusahaan, dalam hal ini kita ketahui bahwa suatu perusahaan ini biasanya membayar pajaknya secara cicilan atau secara angsuran. Dan dalam 1 tahun itu perusahaan dapat melakukan beberapa kali cicilan. Dan biasanya angsuran pajak atau cicilan pajak ini dilakukan per bulan, sehingga dalam 1 tahun itu ada 12 kali pembayaran cicilan pajak atau angsuran pajak. Contoh misalnya dalam hal ini perusahaan memperkirakan bahwa dalam 1 tahun pajak yang harus dibayarkan itu adalah sebesar 84 juta rupiah. Maka cicilan atau angsuran yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu dibagi dengan 12. Oleh karena itu, pembayaran cicilan pajak ini dapat dilakukan sebesar 7 juta rupiah per bulannya. Contoh misalnya dalam hal ini, jurnal yang dibuat adalah beban pajak penghasilan di debit sebesar 7 juta rupiah, pada kas di kredit sebesar 7 juta rupiah, di mana jurnal ini merupakan jurnal untuk mencatat cicilan pertama atas perkiraan pajak penghasilan perusahaan yang dalam hal ini diperkirakan dalam 1 tahunnya beban pajak yang harus dikeluarkan adalah sebesar 84 juta rupiah. Sedangkan terkait dengan pengalokasian pajak penghasilan ini, perlu kita ketahui bahwa pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ini dikenakan pajak setelah disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan. Nah, beban atau kerugian ini dapat mengurangi besarnya pajak setelah disajikan pada laporan laba rugi perusahaan tersebut. Dan dalam hal ini, pendapatan atau keuntungan tentunya dikenakan pajak sebelum disajikan pada laporan laba rugi perusahaan, dan beban atau kerugian ini juga dapat mengurangi pajak setelah disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan. Dan yang perlu diketahui bahwa dalam perpajakan ini ada perbedaan antara peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan PABU.
atau penerimaan akuntansi berterima umum, dan PSAK, di mana ini merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang dalam hal ini menyebabkan adanya perbedaan temporer yang akan disesuaikan pada tahun berikutnya. Dan perbedaan temporer ini tentunya tidak akan mengubah atau mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar, namun hanya berpengaruh pada waktu kapan harus dilakukan pembayaran pajak tersebut. Berikut ini adalah beberapa perbedaan temporer yang terjadi antara laporan keuangan dengan laporan fiskal atau laporan pajak. Contoh misalnya dalam hal ini adalah terkait dengan perbedaan temporer dalam pelaporan pendapatan. Nah, contoh yang pertama yaitu berhubungan dengan metode pelaporan pendapatan, di mana dalam laporan keuangan ini dapat dilakukan pelaporan saat ini, yaitu pada saat terjadinya penjualan. Namun dalam laporan fiskal atau dalam laporan perpajakan, ini pajaknya dapat dibebankan di kemudian waktu atau di kemudian hari, yaitu pada saat dilakukan yang namanya pembayaran cicilan. Nah, contoh lainnya terkait dengan perbedaan temporer dalam pelaporan pendapatan ini adalah berkenaan dengan kas yang diterima di muka, di mana dalam laporan keuangan ini dapat dilakukan pelaporan di kemudian hari, yaitu pada saat jasa telah diberikan. Sedangkan pada laporan fiskal inilah harus dilakukan pelaporan pajak pada saat ini atau sekarang, yaitu ketika diterimanya kas diterima di muka tersebut. Sedangkan contoh lain terkait dengan perbedaan temporer ini terletak dalam pelaporan beban, di mana dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pengurangan beban dalam laporan keuangan. Nah, perbedaan tersebut itu bisa kita contohkan dalam beban garansi produk, di mana dalam laporan keuangan beban garansi produk ini dapat dikurangi saat ini, yaitu ketika dilakukan yang namanya estimasi. Sedangkan dalam laporan fiskal untuk beban garansi produk ini dapat dikurangi di kemudian hari di saat dilakukan yang namanya pembayaran atau ketika dibayarkan. Contoh lainnya yaitu terkait dengan metode depresiasi, di mana dalam laporan keuangan ini dapat dilakukan pengurangan secara perlahan, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus dalam penetapan perhitungan depresiasi yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan dengan dalam laporan fiskal atau laporan perpajakan ini dapat dikurangi lebih cepat, yaitu dengan metode Modified Accelerant Cost Recovery System atau disingkat dengan MACRS, yaitu sistem perolehan biaya dipercepat termodifikasi. Nah, inilah beberapa perbedaan temporer yang berhubungan dengan perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan fiskal yang berhubungan dengan pelaporan pendapatan dan pelaporan beban dalam laporan keuangan perusahaan. Contoh misalnya dalam hal ini terkait dengan perbedaan temporer. Pada akhir tahun pertama, sebuah perusahaan ini memiliki laba sebesar Rp300.000 sebelum pajak, di mana tarif pajak ditetapkan sebesar 40%, sehingga perusahaan dalam hal ini harus membayar pajaknya yaitu sebesar Rp120.000. Nah, dengan menggunakan perencanaan pajak, perusahaan ini dapat mengurangi besarnya laba bersih menjadi Rp100.000, sehingga besarnya pajak yang ditetapkan hanya Rp40.000. Nah, perbedaan besarnya pajak ini bersifat temporer dan akan dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga secara kumulatif
tetap yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp120.000. Berdasarkan pada ilustrasi soal tersebut, maka kita dapat membuat yang namanya jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada tanggal 15 April misalnya, yang berhubungan dengan utang pajak penghasilan yang ditunda, yang dalam hal ini adalah sebesar Rp80.000, di mana Rp80.000 ini diperoleh dari perhitungan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp120.000, lalu dilakukan yang namanya tax planning, sehingga kewajiban pembayaran pajak pada saat itu adalah sebesar Rp40.000. Maka dalam hal ini ada utang pajak penghasilan yang ditunda, yaitu sebesar Rp80.000. Jurnal yang dibuat adalah beban pajak penghasilan didebet sebesar Rp120.000, dan yang dikredit adalah utang pajak penghasilan sebesar Rp40.000 dan utang pajak penghasilan yang ditunda, yaitu dikredit sebesar Rp80.000. Ini adalah merupakan jurnal untuk mencatat pajak penghasilan tahunan pada perusahaan tersebut. Selain adanya perbedaan temporer dalam laporan keuangan dengan laporan fiskal, ini juga ada perbedaan permanen, di mana perbedaan permanen ini merupakan perbedaan yang tidak dapat dipulihkan selamanya, karena perbedaannya sifatnya adalah permanen. Contoh misalnya dalam hal ini adalah perbedaan permanen, yaitu berhubungan dengan pajak untuk bunga deposito. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan item tidak biasa yang dalam hal ini mempengaruhi terhadap laporan keuangan perusahaan, di mana item tidak biasa ini tentunya berasal dari keberlangsungan operasional perusahaan. Dan dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah penurunan nilai aset tetap, dan yang kedua adalah berhubungan dengan biaya restrukturisasi. Terkait dengan penurunan nilai aset tetap, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan penurunan harga pasar dari aset tetap milik perusahaan. Dan yang kedua yaitu berhubungan dengan perubahan yang signifikan dalam bisnis atau peraturan yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kondisi tidak menguntungkan yang dalam hal ini berpengaruh pada penggunaan aset tetap. Dan yang keempat yaitu perkiraan arus kas yang negatif akibat penggunaan dari aset tetap tersebut. Contoh misalnya pada tanggal 1 Maret, Jones Corporation ini dikonsolidasi oleh perusahaan, dan pada saat dilakukan perhitungan terkait dengan nilai aset perusahaan mengalami yang namanya penurunan sebesar Rp750.000. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat untuk mencatat penurunan nilai aset tetap tersebut yaitu rugi penurunan aset tetap didebet sebesar Rp750.000, dan yang dikredit itu adalah aset tetap, yaitu plan sebesar Rp400.000 dan aset tetap berupa peralatan sebesar Rp350.000. Kenapa? Karena rincian dari penurunan aset tersebut itu terbagi menjadi dua, yaitu aset tetap plan dan aset tetap peralatan. Item tidak biasa yang mempengaruhi laporan keuangan berikutnya yaitu terkait dengan biaya restrukturisasi, di mana biaya restrukturisasi ini merupakan biaya yang berhubungan dengan pemberhentian pekerja, kontrak, konsolidasi fasilitas, atau pengalokasian kembali pekerja. Terkait dengan biaya restrukturisasi, ini ada sebuah contoh yang menyatakan bahwa dalam hal ini manajemen Jones Corporation ini mengumumkan bahwa akan ada
pemberhentian terhadap karyawan karena adanya penutupan pabrik, yaitu sebanyak 200 orang pekerja atau 200 orang karyawan. Dan berdasarkan pada kalkulasi yang dilakukan oleh manajemen Jones Corporation, imbalan kerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya ini diperkirakan sebesar Rp5.000 per karyawan. Sehingga kalau ditotal, diakumulasikan untuk biaya restrukturisasi tersebut, yaitu sebesar Rp1.000.000 yang diperoleh dari perhitungan 200 orang pekerja dikalikan Rp5.000 terkait dengan biaya restrukturisasi tersebut. Maka jurnal yang dibuat adalah biaya restrukturisasi di debit sebesar Rp1.000.000 dan yang dikredit adalah utang imbalan pemberhentian kerja sebesar Rp1.000.000. Ini merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya restrukturisasi untuk 200 orang pekerja atau 200 orang karyawan tersebut. Dan dalam hal ini misalnya pada tanggal 25 Maret ini dilakukan pembayaran untuk biaya restrukturisasi yang kaitannya untuk 25 orang pekerja, maka jurnal yang dibuat adalah utang imbalan pemberhentian kerja di debit sebesar Rp125.000 dengan kreditnya adalah kas, yaitu sebesar Rp125.000. Nah, nilai Rp125.000 ini diperoleh yaitu dari perhitungan 25 orang pekerja dikalikan Rp5.000 per karyawannya. Sehingga ini dijadikan dasar dalam pencatatan pembayaran biaya restrukturisasi untuk 25 orang pekerja. Berdasarkan pada soal kasus yang tadi telah dipaparkan terkait dengan item yang tidak biasa yang dalam hal ini mempengaruhi terhadap laporan keuangan, di mana dalam hal ini ada penurunan nilai aset tetap dan adanya biaya restrukturisasi, maka kita bisa lihat dalam laporan laba rugi yang disajikan oleh Jones Corporation, di mana dalam hal ini penjualan bersih senilai Rp12.350.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp5.800.000. Oleh karena itu, laba kotornya yang tercatat dari perhitungan tersebut, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemu nilai laba kotor adalah sebesar Rp6.550.000 dan dikurangi oleh adanya beban operasi yaitu sebesar Rp3.490.000 dan juga adanya biaya restrukturisasi sebesar Rp1.000.000. Selain itu juga adanya kerugian dari penurunan nilai aset tetap sebesar Rp750.000. Sehingga dalam hal ini ada pengurangan terhadap laba kotor yaitu sebesar Rp5.240.000. Nah, dua item tersebut ini tentunya berpengaruh terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Sehingga dari perhitungan tersebut, yaitu laba kotor dikurangi dengan komponen beban operasi dan juga dikurangi dengan biaya restrukturisasi dan adanya kerugian penurunan nilai aset tetap, maka ketemu pendapatan dari hasil operasi sebelum pajak ini adalah sebesar Rp1.310.000. Dan berdasarkan pada perhitungan beban pajak penghasilan yang ditetapkan adalah sebesar Rp620.000, sehingga laba bersih setelah pajak ketemu nilainya adalah Rp690.000.
Bahasan berikutnya adalah terkait dengan item tidak biasa yang dalam hal ini tidak berpengaruh pada pendapatan hasil operasi. Di mana item-item tersebut itu ada 3, yaitu yang pertama adalah pemberhentian operasi, dan yang kedua adalah item luar biasa atau extraordinary, dan yang ketiga adalah perubahan dalam prinsip akuntansi. Terkait dengan pemberhentian operasi, ini merupakan untung atau rugi yang diperoleh dari penjualan atau penghentian operasi segmen bisnis tertentu yang dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian dari pemberhentian operasi tersebut. Sehingga tentunya hal ini tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan dari hasil operasi perusahaan. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan item atau kejadian luar biasa atau extraordinary, di mana kejadian luar biasa ini merupakan kejadian yang satu, sangat berbeda dengan kejadian biasanya atau operasi pada kondisi normalnya. Atau yang kedua, memang sangat jarang terjadi, sehingga menjadi kriteria dari kejadian luar biasa. Oleh karena itu, suatu kejadian disebut sebagai kejadian luar biasa jika kedua syarat tersebut itu dapat terpenuhi semuanya, di mana syarat yang pertama yaitu sangat berbeda dengan kejadian pada umumnya atau kejadian dalam operasi normalnya, atau kejadian tersebut itu sangat jarang terjadi. Item tidak biasa yang ketiga yang dalam hal ini tidak berpengaruh pada pendapatan hasil operasi adalah perubahan dalam prinsip akuntansi, di mana perubahan prinsip akuntansi ini terjadi ketika perusahaan itu beralih dari prinsip akuntansi yang sudah diterima oleh Generally Accepted Accounting Principle, yang dalam hal ini berarti prinsip akuntansi yang diterima umum, ke prinsip akuntansi lainnya, sehingga terjadilah yang namanya perubahan prinsip akuntansi. Contoh misalnya dalam hal ini dalam penyajian laporan laba rugi terkait dengan Jones Corporation, di mana tercatat penjualan bersihnya adalah sebesar Rp12.350.000, lalu ada pendapatan dari kegiatan operasi sebelum pajak sebesar Rp1.310.000, dan dalam hal ini perhitungan pajak penghasilannya adalah Rp620.000, sehingga pendapatan dari kegiatan operasi setelah pajak ini ada sebesar Rp690.000. Nah, dalam hal ini ada beberapa kejadian yang dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan, yaitu berkaitan dengan rugi dari pemberhentian operasi yang dalam hal ini pencatatannya adalah sebesar Rp100.000. Maka dalam hal ini terkait dengan adanya kerugian dari pemberhentian operasi tersebut, pendapatan sebelum item luar biasa dan efek perubahan kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi ini tercatat sebesar Rp590.000. Sedangkan item luar biasa yang dalam hal ini terkait dengan untung dari pengambil alihan tanah yang dalam hal ini sudah termasuk pajak, ini tercatat sebesar Rp150.000, dan adanya efek kumulatif dari perubahan metode depresiasi yaitu sebesar Rp92.000. Oleh karena itu, maka laba bersih yang tercatat oleh perusahaan atas item luar biasa tersebut yaitu sebesar Rp832.000. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan
earning per share atau pendapatan per lembar saham, di mana earning per share ini merupakan laba bersih per lembar saham yang sedang beredar. Dan dalam hal ini ketika terdapat kejadian yang tidak biasa, maka earning per share tersebut itu seharusnya juga melaporkan pada 4 hal, yaitu yang pertama adalah pendapatan dari kegiatan operasi, dan yang kedua adalah pendapatan sebelum kejadian luar biasa dan efek perubahan kumulatif dari perpindahan atau perubahan prinsip akuntansi. Dan yang ketiga itu terkait dengan kejadian luar biasa dan efek perubahan kumulatif dari perpindahan prinsip akuntansi. Serta yang keempat yaitu berkaitan dengan laba bersih perusahaan. Sehingga yang berkaitan dengan pendapatan per lembar saham ini tentunya menjadi sesuatu hal kejadian yang tidak biasa dan dilaporkan pada 4 item tersebut. Terkait dengan rumusan dalam menghitung earning per share, maka kita ada 2 rumus yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah jika tidak ada saham preferen, maka rumusan untuk mengetahui earning per share ini adalah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Sedangkan ketika diketahui bahwa dalam hal ini ada saham preferen, maka rumusan untuk menghitung earning per share-nya adalah laba bersih dikurangi dengan dividen untuk saham preferen dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pendapatan komprehensif, di mana kita ketahui perusahaan mungkin saja melaporkan pendapatan komprehensif dalam laporan laba rugi atau dalam pernyataan terpisah atau dalam laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Namun demikian, pendapatan komprehensif ini tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh pembagian dividen atau adanya investasi pemegang saham. Sedangkan terkait dengan penyajian pendapatan komprehensif, ini bisa kita lihat misal dalam laporan keuangan di tahun 2023 dan 2022 yang disandingkan, ekuitas pemegang saham ini terdiri dari saham biasa, yaitu di tahun 2023 sebesar 20.000 dan di tahun 2022 yaitu sebesar 20.000. Sedangkan agio saham di tahun 2023 sebesar 36.000 dan juga di tahun 2022 ini sebesar 36.000. Oleh karena itu ada laba ditahan yang tentunya terjadi perbedaan antara tahun 2022 dengan 2023, di mana di tahun 2022 laba ditahannya adalah sebesar 157.000 dan untuk laba ditahan di tahun 2023 adalah sebesar 165.500 rupiah. Oleh karena itu, akumulasi pendapatan komprehensif yang tercatat di tahun 2023 itu adalah sebesar Rp290, sehingga total ekuitas pemegang sahamnya adalah sebesar Rp222.790. Sedangkan di tahun 2022 akumulasi pendapatan komprehensifnya adalah sebesar Rp1.200, sehingga total ekuitas pemegang sahamnya adalah sebesar Rp214.200. Pembahasan terakhir terkait dengan materi pada pertemuan kali ini adalah berhubungan dengan penggabungan bisnis, di mana dalam penggabungan bisnis ini ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah merger. Nah, merger ini merupakan penggabungan 2 korporasi di mana perusahaan yang satu mengambil aset perusahaan lainnya dan perusahaan yang diambil asetnya itu meleburkan diri terhadap perusahaan yang lain tersebut. Nah, tujuan dari dilakukannya merger ini adalah agar tercapai efisiensi atau untuk
bentuk diversifikasi produk. Dan bentuk penggabungan usaha yang lainnya yaitu yang kedua konsolidasi, di mana konsolidasi ini merupakan pendirian korporasi atau perusahaan baru di mana aset dan kewajiban dari perusahaan yang lama ini ditransfer atau dipindahkan ke perusahaan baru. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka kita dapat gambarkan terkait dengan merger, di mana dalam hal ini perusahaan A ini mengambil alih perusahaan B, dan perusahaan B ini ditutup, sehingga yang ada itu hanya perusahaan A. Nah, aset dan kewajiban milik B ini ditransfer ke perusahaan A, dan B melebur menjadi perusahaan A. Ini namanya penggabungan bisnis dengan model merger. Sedangkan penggabungan bisnis dalam model konsolidasi, di mana perusahaan A dan perusahaan B ini membuat perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Oleh karena itu, aset yang dimiliki baik itu oleh perusahaan A dan perusahaan B serta kewajiban di perusahaan A dan perusahaan B ini ditransfer ke perusahaan baru yaitu perusahaan C, sehingga dalam hal ini perusahaan A dan perusahaan B itu ditutup dan aset serta kewajibannya dipindahkan ke perusahaan C. Nah, inilah contoh atau bentuk penggabungan bisnis yang dalam hal ini berbentuk konsolidasi. Berdasarkan pada paparan dalam pertemuan kali ini, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, adanya perbedaan antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan yang dalam hal ini menyebabkan adanya perbedaan pelaporan pajak sehingga harus dilakukan yang namanya rekonsiliasi. Dan perbedaan tersebut itu ada yang namanya perbedaan temporer dan juga ada perbedaan permanen. Dan yang kedua, penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi ini tentunya dapat mempengaruhi terhadap laba bersih operasi dari suatu kegiatan operasional perusahaan. Dan yang ketiga, ada 3 item yang tidak biasa yang dalam hal ini tidak mempengaruhi terhadap laba bersih perusahaan dari kegiatan operasi, yaitu penghentian operasi, kejadian luar biasa, dan perubahan prinsip akuntansi. 3 item tersebut itulah yang merupakan item tidak biasa yang dalam hal ini tidak mempengaruhi terhadap laba bersih perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Dan yang keempat yang dapat kita buat kesimpulan bahwa earning per share ini menunjukkan banyaknya imbalan atau pendapatan yang diperoleh untuk tiap lembar sahamnya, sehingga dapat dimaksudkan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham terkait dengan per lembar saham yang dimilikinya. Dan yang kelima yang terakhir, bahwa ada beberapa jenis model penggabungan usaha, di antaranya yaitu merger dan konsolidasi. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.